Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Oke, masih semangat belajarnya? Semangat. Semangat. Oke. Ingat ya, moto kita adalah sehat, sukses, semangat. Jadi harus semangat terus ya belajarnya. Oke. Kita akan belajar sekarang itu temanya tema 4, subtema 3. Tema 4-nya adalah tentang sehat itu penting. Subtemanya cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan isi dan amanat yang terkandung dalam pantun secara lisan maupun tulisan, membaca pantun buatan kamu sendiri, mengidentifikasi gambar cerita dengan tepat, membuat gambar cerita dan menyiapkan alat dan bahan untuk membuat cerita bergambar, dan menjelaskan berbagai macam gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia. Itu tujuan kita pada hari ini. Nah, anak-anak, tadi kelewat nih, Ibu lupa, kita belum baca doa ya? Ya, kita baca doa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa dalam hati, mulai. Nah, sekarang coba kalian lihat di situ ada gambar. Ada gambar apa itu? Ada gambar seorang anak kecil sedang membaca pantun. Nah, masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Ingat, Bu. Apa? Ciri-ciri pantun. Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar ciri-ciri pantun. Nah, sekarang kita juga akan masih belajar pantun. Tapi sekarang kita akan belajar hikmah atau manfaat dari suatu pantun. Oke. Perhatikan ya. Ini di sini ada sebuah pantun. Silakan dibaca. Ke pasar membeli semangka, pulangnya naik beca. Jangan lupa berolahraga agar peredaran darah tetap terjaga. Nah, dari pantun ini kalian dapat melihat bahwa di sini termasuknya ke dalam jenis pantun nasihat. Pantun nasihat ini menyuruh kita untuk jangan lupa berolahraga supaya peredaran darahnya tetap terjaga. Nah, untuk mengetahui makna atau pesan dari suatu pantun, kita harus tahu dulu jenis-jenis pantunnya tersebut. Nah, di sini lihat ada beberapa jenis pantun. Yang pertama pantun nasihat, yang kedua pantun jenaka, yang ketiga pantun agama, yang keempat pantun teka-teki, dan yang kelima pantun berkasih-kasihan atau percintaan. Nah, kalau pantun yang tadi Ibu bacakan ke kalian, itu termasuknya adalah pantun nasihat. Nah, berikutnya coba lihat ada gambar apa itu? Gambar Apa coba? yang kayak Kayak apa? Ini gambarnya kayak minion, bulat-bulat gak jelas ya. Ini adalah si Blood namanya. Namanya si Blood. Si Blood ini punya cerita. Si Blood ini awalnya dia tidak peduli sama kesehatannya. Dia tidak pernah menjaga peredaran darah dalam tubuhnya. Dia juga tidak suka berolahraga. Sampai suatu hari lihat gambar yang keduanya, dia sakit. Nah, si Blood ini sakit, kemudian diinfus, dia harus disuntik. Nah, kemudian setelah dia sehat, akhirnya dia mau berolahraga. Dan akhirnya dia sadar bahwa kesehatan peredaran darah itu penting.
bahwa ternyata olahraga itu sangat penting untuk menjaga peredaran darah. Itu anak-anak. Nah, nanti Ibu akan memberikan LKPD, Ibu share ya nanti di grup WA kita. Sebenarnya udah Ibu share. Iya. Tadi udah Ibu share LKPD-nya, nanti kalian tinggal lihat dan kerjakan. Tapi nanti setelah pembelajaran ini selesai. LKPD-nya adalah terkait dengan cerita bergambar. Jadi tugasnya nanti kalian membuat cerita bergambar seperti contoh yang ini, yang kalian lihat di gambar. Nanti kalian membuat cerita bergambar bersusun, berurutan, 4 gambar tentang peredaran darah. Boleh si blood lagi yang diceritakan atau tentang yang lainnya. Gambarnya boleh nggak Bu bulat-bulat kayak gini? Boleh. Kalau kalian mau gambarnya yang kotak-kotak juga boleh. Seperti minion misalkan, boleh. Bisa ya? Iya, Bu. Ya, sekarang lihat peredaran darah manusia. Coba tolong dibacakan. Ada kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Coba dibacakan. Peredaran darah kecil, peredaran darah dari bilik kanan jantung menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis dan kembali ke serambi kiri jantung melewati vena pulmonalis disebut peredaran darah besar. Peredaran darah dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta dan akhirnya kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava disebut. Oleh karena pada manusia terhadap kedua macam peredaran darah tersebut, maka manusia dikatakan memiliki peredaran darah ganda. Ya, betul sekali. Jadi peredaran darah manusia itu ganda, ada 2. Peredaran darah yang pertama adalah peredaran darah kecil, yang kedua adalah peredaran darah besar. Nah, peredaran darah ini terus berputar dari mulai jantung dipompa, dari mulai bilik kanan jantung menuju paru-paru, melewati arteri, dan menuju ke serambi kiri jantung melewati vena. Ini namanya peredaran darah kecil. Yang kedua, peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui aorta dan akhirnya kembali ke serambi kanan jantung melalui vena cava. Nah, ini peredaran darah besar. Jadi ada 2 jenis peredaran darah manusia, peredaran darah kecil dan peredaran darah Besar. besar. Ya, betul sekali. Nah, peredaran darah ini harus kita jaga. Kita nggak boleh cuma membiarkan kita makan seenaknya, apa aja kita makan. Itu nggak boleh, harus dijaga. Kenapa sih peredaran darah harus dijaga? Supaya kita jauh dari penyakit. Penyakit apa yang menyerang peredaran darah? Nah, ini dia. Lihat tampilannya di layar. Ini adalah beberapa penyakit yang menyerang peredaran darah. Ada yang pertama hemofili. Apa itu hemofili? Hemofili itu penyakit yang mengakibatkan darah tidak membeku secara genetis. Jadi darahnya tuh ngalir terus, tidak beku-beku. Yang kedua, anemia. Ada evaluasi nih. Ibu punya tugas lagi selain tugas LKPD yang tadi Ibu bagikan di grup WhatsApp kita. Ibu juga punya tugas satu lagi, yaitu evaluasi. Evaluasi ini untuk apa? Untuk menilai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu sampaikan barusan. Ibu sudah share di grup, jadi nanti silahkan kalian kerjakan. Untuk evaluasi dikerjakan mandiri ya, tidak bersama teman-temannya. Kalau LKPD itu dikerjakan berkelompok, nanti silahkan dikerjakan bersama teman-temannya. Oke, itu ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tidak ada. Udah ya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian semua tetap sehat ya. Jaga kesehatan baik-baik dan ingat moto kita, sehat, sukses, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.